Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, yakni 1 Ramadan 1444 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Maret 2023. Alhamdulillah, insya Allah masih hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan puasa Ramadan yang mungkin setiap tahun kita sering bertemu dengan Ramadan, tapi ada beberapa hal yang jadi catatan adalah apa sih perbedaan dari Ramadan sebelumnya, baik itu dari segi amalan, baik itu dari segi tindakan, apakah ada peningkatan atau mungkin kemunduran. Sebelumnya alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Insyaallah dalam rangka berbagi dengan orang-orang yang insyaallah masih aktif setelah pulang sholat subuh. Jadi insyaallah saya di sini akan saling sharing lah terkait beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan, entah itu terkait keutamaan dari bulan puasa atau mungkin tanya jawab terkait hal-hal dalam puasa itu sendiri. Karena kan meskipun kita sudah dari lahir Islam, tapi kadang-kadang kita lupa terkait apa sih ketentuan dalam Islam itu, khususnya dalam puasa. Insya Allah nanti setiap ba'da sholat subuh saya akan berbagilah, saling sharing dengan teman-teman semua dalam rangka mengaktifkan, meramaikan bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama ngaji lah bahasanya gitu, daripada kita setelah sholat subuh tidur lagi, kadang ada yang sudah sahur tidur lagi. Nah insya Allah kita coba saling sharing lah, singkat-singkat saja. Saya tidak mau ceramah panjang-panjang, mungkin hanya sedikit berbagi apa yang saya baca atau dalam pikiran saya. Insya Allah ke depan kita akan membahas terkait kitab Maqasidus Shaum. Jadi kitab ini adalah karangannya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, yang beliau ini didapati gelar sebagai Sultanul Ulama. Syekh Izzuddin ini beliau adalah seorang penulis, bisa juga biografinya adalah, nama lengkap adalah Syekh Izzuddin, lahir pada tahun 1181 Masehi dan wafat di tahun 1262 Masehi. Nah, lahirnya di Damaskus di Suriah, sedangkan wafatnya di Kairo, Mesir. Nah, beliau ini mendapatkan gelar Sultanul Ulama, jadi raja dari para ulama. Kalau kita kadang mengenal ada istilahnya Hujatul Islam, itu Imam Al-Ghazali, tapi ada satu lagi yang sering terkenal yang mungkin teman-teman sendiri masih asing. Di situ ada Sultanul Ulama, yakni Syekh Izzuddin ini. Jadi raja-rajanya dari ulama. Nah, kitab yang akan dibaca atau kita baca pada pagi hari ini judulnya adalah Maqasidus Shaum. Adapun karya lain dari karya-karya beliau adalah ada Risalah fi Ilmi Tauhid, ada Sajarah Al-Ma'arif, terus Al-Fatawa Al-Mishriyah. Nah, jadi Syekh Izzuddin ini memiliki sudut pandang yang lebih banyak menyoroti sisi hukum puasa berlandaskan pada nas Al-Quran dan sunnah Nabi, itu, namun tetap disertai dengan aspek akhlak puasa. Nah, makna dan keutamaan puasa menurut beliau adalah beberapa keutamaan puasa
itu meningkatkan derajat hamba. Nah, itu. Jadi puasa itu meningkatkan derajat hamba-hambanya. Menghapus dosa, insyaallah mengalahkan syahwat. Kadang kalau puasa itu kan eh, bukan menghilangkan ya, tapi mengalahkan syahwat. Kadang kita ingin melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan oleh agama, ya dilarang agama, tapi dengan puasa kita mikir-mikir lagi kan gitu. Jadi itu juga sama sih ketika saya beranggapan bahwa hal ini sama dengan istilah nikah gitu. Ada kan ya ma'asyara sabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa lam yastati' alaihi bisawm. Nah, kan itu kan. Jadi ketika seseorang sudah tidak kuat bahasanya laki-laki maka menikahlah. Nah, jika memang belum mampu menikah maka berpuasa. Nah, di situ. Jadi ketika ya itu tadi benar. Jadi puasa itu bisa menjadi benteng lah bahasanya dari perbuatan-perbuatan syahwat. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah, meningkatkan ketaatan, bersyukur, mengetahui kenikmatan yang tersembunyi, mencegah kecenderungan berbuat maksiat serta hal-hal yang melanggar syariat. Nah, itu sedikit banyak dari biografi dari Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Nah, dalam kitabnya Maqasidus Shawm, beliau membuat ada kitabnya itu terdiri dari 10 pasal. Nah, insya Allah nanti setiap hari kita akan membahas pasal-pasal tersebut dan juga mungkin ada beberapa sekitar tanya jawab lah. Ini sebenarnya kultum ya. Jadi ya pengisi uh, tidur aja gitu loh, waktu setelah subuh kan sebenarnya nggak boleh tidur, tapi mayoritas masyarakat itu kan pada tidur, maksudnya itu yang tidak diperbolehkan. Cirene atau katanya itu rezeki itu nanti dipacok ayam kan gitu. Oke, yang jamaah online nih ya yang dirahmati Allah. Jadi di sini dalam kitab Maqasid Shaum itu ada 10 pasal. Yang pertama adalah kewajiban berpuasa, yang kedua adalah keutamaan-keutamaan berpuasa, adab dan etika puasa, terus hal yang harus dihindari, terus meraih Lailatul Qadar. Pasal ke-6 itu iktikaf, bersedekah dan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Selanjutnya ketujuh adalah menyambung puasa dengan 6 hari di bulan Syawal. Yang pasal ke-8 itu puasa mutlak, puasa ke-9 itu puasa sunnah, dan yang terakhir pasal ke-10 adalah hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Nah, mungkin itu kita pertama di sini akan masuk ke pasal pertama, kewajiban berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pasal pertama, barangkali teman-teman atau jamaah sekalian sudah memahami kewajiban berpuasa ya, apalagi bagi kita yang mungkin sudah akil balik. Kalau untuk masih anak-anak mungkin masih belajar dan lain-lain, tetapi bagaimana sih konsep atau dasar, baik itu landasan dari Al-Quran maupun hadis terkait puasa itu tuh wajib gitu loh. Tapi masih aja ada masyarakat yang tidak puasa, siang-siang makan dan lain-lain. Yaitu mungkin belum dapat hidayah atau seperti apa ya. Tapi yang jelas kewajiban puasa itu sudah jelas ya dalam Al-Quran, hadis, dan itu merupakan bagian dari rukun Islam kan gitu. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi di sini makna berpuasa di bulan Ramadan, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu takwa kan sudah tahu ya artinya apa. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, ini adalah perintah. Ketika kita melaksanakan perintahnya dan insya Allah kita telah kita termasuk kategori orang-orang yang bertakwa.
Selanjutnya adalah eh, takut terhadap api neraka. Namanya kan kalau tidak berpuasa kan dosa. Dosa ganjarannya adalah di akhirat nanti api neraka. Nah, bulan berpuasa di bulan Ramadan itu dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa seseorang yang bisa menyebabkan masuk neraka. Itu. Nah, di sini ada sabda Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Bunyal Islamu ala khamsin ala ang ta'budullahu wa taqura bima dunahu wa iqamis salati wa ita'i zakati wa hajjil bayyiti wa saumi ramadana. Islam dibangun atas 5 perkara. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu menyembah Allah dan mengingkari selainnya kan gitu ya. Yang pertama adalah menyembah Allah itu dan mengingkari selainnya. Jadi Islam itu dibangun atas dasar memang kita percaya bahwa Allah itu esa ya, tunggal. Jadi tidak ada hal lain atau makhluk lain yang dapat menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah mendirikan sholat, yaitu tadi sebenarnya rukun Islam. Jadi syahadat sholat. Yang kedua adalah sholat. Kadang orang puasanya lancar tapi sholatnya bolong-bolong juga ada kan gitu. Nanti itu akan kita bahas di akhir. Ada beberapa orang yang mungkin sholat puasa jalan tapi sholat nggak jalan. Nah itu juga bermasalah. Yang selanjutnya adalah menunaikan zakat, terus haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah itulah teman-teman terkait kewajiban puasa. Saya tidak akan menyebutkan karena di sini dalam kitab Maqasidus Shaum itu hanya menjelaskan pasal pertama kewajiban puasa merujuk pada Al-Quran dan hadis, tidak pada pandangan-pandangan ulama dan lain-lain. Mungkin teman-teman lebih paham terkait pandangan-pandangan ulama seperti apa. Lalu untuk selanjutnya insya Allah yang pertama kita akan membahas pasal-pasal, yang kedua kita akan membahas terkait mungkin seputar tanya jawab ya yang sering terjadi di masyarakat terkait fenomena-fenomena puasa yang ada di masyarakat itu. Nah untuk tema yang pertama ada pertanyaan terkait saya tidak sempat sahur atau lupa niat lah, atau apakah puasa saya sah. Jadi kadang ada yang mungkin begadang atau nggak biasa bangun malam kan gitu, akhirnya kebablasan atau juga malah dia sahur tapi lupa niat. Nah makanya terawih, biasanya di terawih itu kan ada diingetin bareng-bareng. Kadang orang yang lupa niat puasa itu mungkin karena nggak terawih ya. Ya itu sedikit intermezzo. Nah jadi di antara kita semua yang sering terjadi atau kita alami oleh sebagian umat Islam pada saat adanya bulan Ramadan adalah satu, terlambat bangun untuk sahur, dan yang kedua adalah lupa niat dan itu. Sementara ada sebagian orang juga yang lupa niat puasa Ramadan pada saat usai sholat tarawih. Nah, dalam keadaan tersebut apakah puasanya tetap sah? Nah itu perlu kita cermati bareng-bareng ya, apakah puasanya sah atau tidak. Nah yang pertama, jika ada seseorang yang lupa sahur karena mungkin terlambat bangun atau kesiangan dan lain-lain, asalkan dia sudah berniat, nah mungkin sorenya atau pas tarawih beliau sudah niat puasa dan sampai malam tapi lupa sahur, nah itu beliau bisa tetap sah puasanya. Tapi lagi-lagi ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa ketika memang sudah kalau masih matahari atau belum fajar itu, kalau masih mengucapkan niat itu nggak apa-apa, masih sah, masih nggak sahur. Tapi ada juga yang mengaku bahwa selagi sebelum zuhur masih bisa, mungkin itu puasa sunnah ya. Nah itu. Nah oke, selanjutnya
sudah niat pada malam itu, nah puasanya tetap dinilai sah. Ini karena menjadi syarat sah puasa adalah niat di waktu malam untuk melakukan puasa. Jadi waktu malam ya. Jadi kalau di kitab ini menjelaskan ketika seseorang lupa niat puasa di waktu malam hari, mungkin kayaknya sih sebelum subuh lah, sebelum imsak, itu masih diperbolehkan, masih sah untuk puasa. Tapi kalau misal udah pagi apalagi siang, nah itu sudah bahasanya sudah tidak sah untuk melakukan puasa. Nah itu. Nah selanjutnya keabsahan ini atau sah melakukan puasa karena memang sudah niat pada malam hari itu didasarkan pada hadis riwayat Imam Abu Daud, terus Imam Tirmizi, lalu An-Nasai dan Ibnu Majah dari Sayyidah Hafsah. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, malam malam yubayyit syama qabla farji fala syama lahu. Siapa saja yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbitnya fajar, nah sebelum terbit fajar maka tidak ada puasa baginya, kan gitu. Jadi kalau memang Pak sudah ada fajar, atau fajar itu siapa fajar bukan fajar yang kemarin viral itu ya, tapi lebih kepada kalau teman-teman pernah belajar ilmu falak, itu kayak di langit di laut itu ada kayak warna-warna merah itu. Nah itu, tapi karena fajar itu ada dibagi-bagi ya, ada yang ada fajar pertama muncul, itu saya lupa namanya apa, terus redup, terus muncul lagi, kan gitu. Nah itu adalah fajar. Jadi setelah muncul fajar itu ya nggak ada apa namanya, sudah tidak bisa apa ya, puasanya sudah udah nggak bisa dilaksanain. Iya fajar set boy, nah itu bukan fajar itu. Nah sedangkan hukum sahur itu sebenarnya adalah kan sunnah, maka tidak wajib. Sehingga jika seorang tidak sahur asalkan sudah berniat puasa di malam hari, maka puasanya tetap sah. Itu ya kesimpulannya. Nah selanjutnya bagaimana sebaliknya, saya sudah sahur tapi mungkin karena sorenya saya nggak teraweh, akhirnya lupa niat, kan itu. Jadi Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiahnya berpandangan bahwa orang yang sudah sahur, ingat ya, orang yang sudah sahur walaupun lupa atau tidak sempat berniat puasa yang biasa dilakukan setelah sholat tarawih itu tetap sah. Nah, beliau berargumen seperti ini, walau akalul awsaroba khaufam minal ju'i awil atsi naharon aw imtana'a minal aqli awil surabi awil jima'i kufa tulu'il fajri fa in khatara bibalihil saum bi sifatin allati yustaraku ta'arradu lahu kafadalika fi niyatihi la tadamminhi fasdi sauma wa huwa haqiqatun niyam. Jadi jika seseorang makan dan minum dengan tujuan sahur, misalnya ada orang yang jam 3 atau jam 2 atau jam ya sebelum imsak lah, niat sahur ya, niat dengan tujuan sahur karena takut besok siang merasakan lapar dan haus, atau menahan diri tidak makan dan minum, dan jima karena takut sudah terbit fajar sodik yang menjadi tanda sudah wajib puasa, sambil di dalam hatinya terbesit bahwa besok dia akan menjalankan puasa sebagai mestinya, ini juga sudah mewakili niat puasa dan inilah hakikat niat. Jadi meskipun misal saya waduh besok mau puasa nih, akhirnya besok pagi lah, nanti pagi mungkin jam 2 itu saya bangunlah, saya mau makan, kan gitu, karena saya besok mau puasa, siangnya mau puasa. Tetapi setelah makan biasanya itu ada ya orang yang mungkin ngantuk akhirnya bangun makan, nah setelah itu kebangun langsung tidur lagi dan lupa mengucapkan lafadznya itu.
Jadi nautu sama godinnya itu tidak diucapkan dengan lafal. Nah, menurut Syekh Al-Bajuri dalam kitab hasyiahnya itu tetap tetap puasanya sah. Karena apa? Ketika dia bangun dengan niat mau puasa, bahasanya makan puasa, itu sudah termasuk sah, karena memang sudah sudah niat lah, sudah ada kehendak. Jadi kan niat itu dalam hati ya, bukan hanya sekedar diucapkan dalam lisan saja kan gitu. Ya syukur-syukur lebih bagus diniat dalam hati terus diucapkan dengan lisan terus dilakukan dengan tindakan. Nah itu niat yang paling bagus. Nah itu artinya bila kita makan minum dengan tujuan agar besok mendapatkan energi untuk berpuasa, nah itu sama saja mewakili niat dan puasanya tetap sah. Jadi yang tidak sah puasanya itu orang yang tidak sempat niat dan tidak sempat sahur. Jadi yang nggak sah itu ya, kalau tadi kita berbicara bahwasanya orang yang sudah puas, sudah sahur tapi lupa untuk niat, melafalkan niat, itu tetap sah puasanya. Kecuali orang yang tidak niat puasa juga tidak niat sahur, kan itu kebangetan. Mungkin sorenya nggak terawih, mungkin karena kita tuh ya sedikit sharing saja, kita juga kan pernah bukber dan lain-lain ya. Kadang ada juga yang lupa sholat terawih, tapi sebenarnya kan boleh ya. Ketika pulang gitu kita terawih mungkin di rumah, di kosan, tas sendiri atau berjamaah, dan usahakan tetap langsung niatkan itu. Nah, karena secara logikanya, secara rasionalnya, ketika seorang memang sudah niat bangun, ya insya Allah, ya Allah saya mau bangun sahur, insya Allah Allah melalui mungkin malaikatnya akan membangunkan kita untuk sahur. Beda ketika orang yang memang nggak niat sahur tiba-tiba tidur, nah akhirnya kebablasan. Nah itulah yang tidak sah untuk melaksanakan puasa. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Wallahu a'lam ya. Mungkin apa yang saya sampaikan pada setelah subuh, ibadah subuh ini, mungkin jika ada yang baik silahkan diambil, mungkin jika ada yang kurang berkenan bisa ditinggalkan atau mungkin bisa dikoreksi. Dan insya Allah ini akan dilaksanakan setiap ba'da sholat subuh, daripada kita tidur sholat subuh kan gitu. Walaupun saya tadi semalam juga tidur cuma beberapa jam, tapi kita usahakan ba'da sholat subuh saya akan melakukan agenda ini. Sebenarnya ini ada motivasi diri sendiri ya, karena apa, kebiasaan di luar bulan Ramadan itu sering setelah subuh itu tidur kan gitu. Makanya kita coba lakukan, ada hal-hal yang bisa kita berbagi lah. Makanya ditambah lagi ketika orang-orang lain itu membahas keutamaan puasa inilah itulah, tapi saya ingin mencoba bagaimana sih maqasid saum atau haluan atau tujuan-tujuan dari puasa yang sebenarnya itu seperti apa kan gitu. Khususan di niat ya, karena misal umur saya itu sekarang sekitar 25 gitu. Mulai puasa intens itu mungkin dari umur 10 tahun lah ya. Jadi selama 15 tahun saya merasa puasa itu kok gaya gini-gini saja kan gitu. Makin kesini kok makin B aja gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap meningkatkan bahasanya keimanan kita, ketakwaan kita setelah sholat, setelah misal puasa kemarin kita hafal atau mungkin menyelesaikan tadarus atau ngaji itu mungkin hatam sekali, ya kita usahakan untuk Ramadan selanjutnya itu tetap meningkat lah, minimal satu kali hatam terus ditambah lagi setengah. Jadi ya pelan-pelan saja, nggak usah langsung ngoyo kan gitu ditarget. Mungkin satu hari 1 juz, oke nggak masalah. Setiap ada sholat ngaji 5 lembar. Nah itu menjadi sebuah tujuan. Jadi intinya maqasidus saum itu lebih kepada haluan-haluan dari puasa dan perbaiki niat. Mungkin itu saja dari saya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu di ba'da subuh pada esok Jumat.
Itu saja dari saya, akhirul salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.